Alhamdulillah, teman-teman. Ini sore hari ini penuh berkah. Saya dikirimin ada roti gandum dari Tori Bread. Ya, insya Allah ini sehat dan ini. Kalau yang mau pesan makanan sehat, pesan ke nomor di bawah ini. Ya. Halo Mas Torik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat sharing di channel Nelmadaan. Ini pasti lagi banyak pesanan ya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. baru aja balik dari Bogor tadi. Wow. Nganter pesanan. Jadi dengan kondisi kayak gini nih emang bener-bener ya kita kerjanya udah nggak pakai sistem lagi. Jadi yang mana ada orderan itu udah kita datengin kalau perlu gitu. Jadi udah benar-benar bertahan lah, survive kan. Gimana bisa survive buat sekarang kayak gini. Nah, itu perlu digali nih ilmunya karena terus harus berinovasi berarti ya. Betul. Nah, Mas Torik, jadi Mas Torik ini adalah founder dari Tori Bread. Ya. Yes. Ini menarik banget karena Tori Bread itu adalah roti sehat. Sebenarnya bedanya sama roti-roti yang sudah beredar itu seperti apa sih, Mas? Sehat di sini nih agak sedikit general nih Tori ini karena kan kita benar-benar pakai berbahan dasarnya tepung gandum. Jadi yang tepung gandum ini maksudnya kita ambil seratnya yang tinggi. Jadi makan sedikit aja mungkin kalau gramnya sama yang biasa itu rasa kenyang itu terasa lebih lama kayak gitu. Jadi ingredientnya ini yang membedakan dengan roti biasa apa, Mas? Nah, kalau ingredient untuk sementara ini kita memang fokusnya di roti gandum. Uh-huh. Ya, jadi roti menggunakan tepung whole wheat. Jadi ya memang tepung itu kan sebenarnya macam-macam. Ada jadi ada yang memang tepungnya tuh udah jenis harinya diambil ya. Makanya tepungnya yang bisa dibilang biasanya kalau orang Indonesia bilang tepung putih, roti putih kayak gitu-gitu kan. Oke, iya. Satu lagi kalau roti biasa itu biasanya kan tahannya lama. Kalau roti Betul. gandum ini berarti organik ya, dia kan tanpa pengawet, tanpa bahan Betul. kimia, berarti daya tahannya juga lebih pendek dong. Lebih cepat. Ya Berapa hari, Mas? sebenarnya roti itu standarnya itu yang normalnya 3 hari sih sebenarnya. 3 hari itu ya tergantung suhu. Sebenarnya roti bisa tahan lama itu banyak faktor sih, Mbak Nelma. Pertama, suhu ruang. Ya, yang kedua, packagingnya. Maksudnya cara dia memackaging si roti itu. Makin banyak udara yang masuk, bakteri yang masuk, biasanya lebih cepat. Dia rusaknya gitu kan. Tapi kalau teknik packagingnya dia benar, itu biasanya bisa sampai 2 hari. Bahkan di hari ketiga itu masih rotinya walaupun nggak seenak roti pertama ya, masih belum rusak. Jadi kan kalau di industri bakery itu ada roti yang layak makan sama layak jual. Gitu. Jadi istilahnya kayak kita pernah makan roti yang expirednya udah terakhir, tapi rotinya masih bagus gitu loh kan. Nah, itu masih layak makan gitu istilahnya karena masih rotinya belum rusak, belum jamuran gitu kan. Tapi untuk kita sebagai penjual ya harus udah stop itu karena itu udah nggak layak jual gitu. Nah, untuk bikin Tori Bread ini sampai tahu lebih dalam dan akhirnya berani untuk menjual, belajarnya di mana, Mas? Belajarnya ikut kursus. Ikut kursus, ya beberapa course aku ikutin, ya kan. Mulai dari course yang pertama kali nyoba-nyoba, bikin basic, baking class, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ikut yang intermediate, ikut privat, segala macam. Akhirnya sempat hire juga
baker, dan kita belajar juga sama-sama, karena kan belajar yang paling cepat itu ya belajar sambil kerja gitu loh. Maksudnya kita udah ditantang untuk bikin produk jangan sampai salah, itu yang bikin kita makin teliti kan. Biasanya makin kesini alhamdulillah udah bisa disuruh sharing nih sekarang nih cara bikin kue kemarin. Ya, alhamdulillah, karena kita udah senang sih, akhirnya kita udah senang. Untuk bahan bakunya sendiri dari si roti, gampang nggak sih ditemuin di Indonesia? Masih barang lokal atau impor? Ya, itu sebenarnya yang jadi PR buat kita nih sebenarnya. Pada saat kita ngomongin organik segala macam, itu biasanya memang barangnya agak terbatas. Jadi memang untuk startup ini kita memang benar-benar gimana caranya cari produk yang mudah didapetin di Indonesia gitu. Walaupun memang kadang-kadang untuk dapetin si full wheat-nya itu agak sedikit ngeri-ngeri juga gitu. Maksudnya pas kita lagi butuh ternyata barangnya belum datang lah apa segala macam, itu sebenarnya yang rasanya sih pengen kita tanam gitu rasanya. Kalau bisa sih kita punya lahan gitu. Cuman ya habis gimana? Maksudnya kita masih ketergantungan sih ya. Maksudnya apalagi produk-produk yang istilahnya sifatnya healthy, terus produk-produk memang yang jarang. Orang kan istilahnya mungkin makan roti gandum ini masih segmented kan ya, Ma. Jadi maksudnya masih bisa dibilang ini bukan pasar yang sangat luas gitu. Jadi makanya aku masuk ke sini dengan Begun Fitness, ya sebenarnya terbantu juga nih untuk pasar, karena satu segmennya aku udah punya. Itu sih yang membuat aku jadi lebih semangat gitu loh. Nah, Mas, kalau dengar namanya organik, sehat, biasanya itu kan harganya pasti lebih ekstra daripada produk yang biasa ya, gitu. Betul. Nah, untuk Tory Bread sendiri harganya gimana, Mas, range-nya, per piecesnya? Ya itu, kalau yang roti-roti loaf-nya itu kita range-nya cuma sekitar 30.000 per satu bread. Ya, itu gede loh rotinya. Maksudnya bisa dimakan sampai 3 hari mungkin ya kan? Iya. Gitu. Jadi loaf bread-nya itu kita 3.000. Terus itu udah ada campuran, udah ada kurmanya di dalamnya. Jadi setiap slice rotinya tuh ada kurma, ada cranberry segala macam gitu. Jadi memang pengennya orang yang beli itu ya bisa beli lagi gitu ya. Maksudnya nggak cuma sekedar coba, udah tahu rasanya mahal terus nggak beli lagi gitu. Kita memang benar-benar pengen konsisten sih, jaga. Jadi ini benar-benar dipikirin banget si Tory Bread ini dari rasa, harga, dan kualitas ya, Mas ya. Jadi kalau dengar harganya tadi roti loaf roti itu 30.000 masih oke loh, affordable, ya, affordable dan sampai banyak. Sampai yang paling murah tuh kita ada 8.000 loh. Wow. Nah, Mas, aku lihat, aku mau tanya dulu. Jadi mulai usaha ini dari tahun berapa, Mas? Saya startupnya sih mungkin 2 tahun belakangan lah. Cuman 2 tahun itu tuh yang nggak konsisten. Jadi awalnya saya jalan benar-benar sendirian gitu kan, bikin roti, terus coba nawarin, belum punya brand, apalah segala macam, masih ya kasih teman. Karena saya waktu itu ngajar, habis ngajar saya kasih tuh member-membernya cobain, kayak gitu-gitu kan. Terus kan aku tahu Tory Bread ini dari Instagram Mas gitu. Aku lihat kok menarik banget ya, roti tapi di-review sama para pelaku bukan para orang-orang yang melakukan hidup sehat gitu, atlet, terus kita tahu banyak selebgram, influencer juga mereka melakukan hidup sehat dan mereka mereview ini. Saya bilang ini menarik banget ya cara salah satu strategi pemasaran dari Tory Bread gitu. Dan mereka juga kan mereview bukan karena sembarang nge-review ya, karena mereka tahu memang itu produknya enak, makanya mereka berani untuk review. Iya betul Mbak. Jadi memang pada saat kita mulai Tory Bread ini kita udah memang langsung kita udah langsung nembak segmentednya Mbak. Jadi istilahnya kita jualannya nggak random sama siapa aja, kemana aja gitu. Yang memang pasar di Jakarta ya, ini luas banget karena kita memang startnya di Jakarta kan. Kita luas banget, kita ngelihat orang banyak banget di sini gitu. Tapi kita malah masuk ke dunia yang lebih kecil gitu loh. Maksudnya ya ke wilayah sport itu gitu loh. Makanya
kita start dari situ, kita kenalin produk ini sama memang benar-benar langsung ke penggunanya lah. Maksudnya memang dia yang memang benar-benar ngerti, konsen gitu. Jadi satu, kita nggak perlu banyak ngejelasin lagi mengenai produk, dia udah tahu karena memang dia butuh gitu kan. Dan alhamdulillahnya mereka bisa terima sih. Bagus banget ya, berarti secara nggak langsung bisa mengedukasi masyarakat yang belum tahu lewat si pelaku-pelaku kesehatan ini ya. Betul, betul. Jadi setelah segmentednya itu selesai, nah baru deh tuh yang maksudnya yang pasar luas itu malah melirik sendiri gitu, tanpa harus kita kenalin gitu loh. Maksudnya dari situ dia udah melirik, dia belajar dari si influencer itu tentang pola hidup sehat segala macam. Jadi kita yang tadinya ngelihat pasar ini luas, terus kita ambil si segmented kecil itu malah kita seperti dikenalin sama mereka gitu loh. Jadi ya, oh ternyata memang nggak perlu ngelihat yang gede dulu, istilahnya yang kecil dulu, konsen, yang gede bakal ikut. Betul. Ya. Mas, kalau ngomongin usahanya, boleh nggak sebutin angka modal awal kalau mau bikin usaha gini, berapa sih Mas? Kalau kita sih, Storybread jujur bener-bener startnya dari bawah, Mbak. Maksudnya kita benar-benar rumahan, istilahnya kita bikin rumah, kita cari kos yang terkecil banget gitu maksudnya, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan si konsumen gitu. Maksudnya kalau kecil juga terus kita pakai barang-barang yang murah terus nggak berkualitas, bikin pusing juga sebenarnya. Jadi modal minim itu bukan berarti produk yang dihasilkan tidak berkualitas. Buktinya, Betul. Storybread tetap bisa diterima dan bahkan jadi bisa diterima lebih banyak orang lagi ya. Ya. Yang penting sih kita sekarang ini cukup pengen menjaga dulu deh. Maksudnya kita menjaga kualitas gitu loh. Maksudnya produk kontrol ini emang harus benar-benar. Jadi customer harus pas makan harus oke gitu loh. Maksudnya jangan sampai nggak oke. Puas ya. Karena rasa itu, perut itu kunci, Mas. Betul. Kalau perut nggak berkenan, kelar. Yes. Jadi produk makan juga pokoknya tetap kualitas dan pasti higienis dong. Pasti ya. Nah, ini Storybread ini sekarang ada store-nya nggak sih, Mas? Nah, store sih kita yang untuk benar-benar dengan branding Tori kita belum ada. Gitu. Jadi memang kita benar-benar nembaknya itu kan dari background fitness industry ya, kerjasamanya kebanyakan di tempat-tempat olahraga gitu. Jadi istilahnya seperti kita kayak mancing ikan di kolam ikan gitu loh, istilahnya bukan di lautan lepas gitu. Jadi memang benar-benar kita tujuin nih arah si Tori ini ke fitness industry ya, tempat-tempat olahraga gitu. Memang alhamdulillah sih kita udah ada beberapa kerjasama, mungkin hampir sekitar 30-an nih sekarang, alhamdulillah gitu ya. Maksudnya itu aja kita udah kewalahan, jujur aja, maksudnya kewalahan produksi, karena kan kalau pada saat kita sudah kerjasama dengan satu tempat, berarti kita harus udah siap untuk memenuhi kebutuhan dia. Maksudnya jangan sampai bikin si tempat itu kecewa pada saat customer mau nyari gitu kan. Itu aja kita udah benar-benar kejar-kejaran gitu kan. Maksudnya kita juga harus ngukur gitu. Nah, makanya yang saya bilang dengan tempat-tempat itu kita bisa stabil dulu. Jadi memang kita kerja sama fitness industry sama Instagram aja sih sementara ini. Sebutin dong, di mana sih kira-kira Storybread bisa dipesan, bisa didapetin sama teman-teman yang nonton di video ini? Oke. Kalau untuk saat ini, pertama kita bisa beli lewat Instagram. Kalau untuk tempat, kita ada di GBK, itu ada di Roka Space. Jadi Roka Space itu space tempat dia seperti kelas-kelas gitu, tapi dia ada penyewaan sepatu dan kita ada di situ, jadi kita kerjasama. Terus ada di Body Fit Kemang, terus ada di Rai Fitness juga di Senopati, daerah Jakarta Selatan ya. Jakarta Timurnya kita ada di Awesome Gym, pokoknya gym-gym cukup terkenal lah di Jakarta Timur. Orang Jakarta Timur biasanya tahu itu gym besar, Awesome Gym. Terus ada di Jakarta Utara. Pokoknya setiap titik tuh kita ada sih sebenarnya. Wow, ya udah banyak juga ya spot-spotnya. Jadi teman-teman yang mau cari roti, mau cari Storybread, mau cari roti sehat,
nggak perlu kesulitan karena sudah tersebar di toko-toko di tempat-tempat fitness yang tadi disebutin sama Mas Torik. Juga bisa langsung hubungin di Instagramnya Tori Bread ya. Yes, betul sekali. Nah, Mas, aku mau tanya. Jadi kan sebenarnya masyarakat udah mulai aware lah ya dengan adanya Tori Bread ini dan mereka menerima gitu. Aku mau tahu, tapi kesulitan apa sih yang paling besar, yang paling bikin pusing waktu Mas Torik memperkenalkan roti sehat ini? Kalau memperkenalkan sih sebenarnya kalau kita memang udah menguasai produk sih sebenarnya nggak terlalu susah sih Mbak. Kalau misalkan memang kecuali kita nggak tahu produknya gitu kan. Yang susah sih paling kerjasama sama tempat yang tempatnya masih belum mau. Nah itu aku nggak bakal mundur. Itu aku akan cari tahu lagi kenapa dia nggak mau kayak gitu ya kan. Padahal kita kerjasamanya udah istilahnya sangat kita posisi kita tuh di sana menguntungkan si yang punya tempat juga gitu. Jadi memang nggak ada ruginya sih sebenarnya kerjasama sama Tori Bread ini. Insya Allah ya. Jadi ya ini aku mau tanya juga. Jadi produksinya per hari udah bisa berapa pieces roti? Produksi per hari masih sedikit sih. Sekitar masih saat ini stabilnya itu di 300 piece. Per hari? Ya. Oke. Mas, aku punya 2 pertanyaan terakhir nih. Ya. Oke, Mbak. Gimana Mas Torik menghadapi kompetitor? Oke. Menghadapi kompetitor. Ya, sebenarnya memang semua orang sih pasti yang namanya sama kompetitor udah gimana ya, ada was-was apa segala macam ya pasti ya. Cuman kalau saya sih mulai Tori Bread ini bisa dibilang kita fokus di produk yang saya bilang tadi whole wheat gitu loh maksudnya. Jadi kalau sama bakery-bakery yang lain sih aku nggak anggap dia kompetitor karena produknya beda. Wow ya, mudah-mudahan Mas ini bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia, amin, pelosok, supaya untuk bisa menyehatkan Indonesia juga ya. Betul. Karena roti ini kan juga cukup akrab sama kita selain nasi. Betul. Wow, Mas, keren. Pokoknya sukses terus buat Tori Bread. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menyehatkan teman-teman yang nonton di sini. Bisa mengedukasi juga gimana caranya melakukan pola hidup sehat gitu ya. Betul ya. Mas Tori, ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton di channel aku? Oke. Untuk kalau Tori Bread ya bisa dipromosi dulu ya. Kalau mau lihat Tori Bread di Instagram ya, Tori.bread. Kalau jalanin untuk sampai untuk para wirausaha ya. Untuk para wirausaha yang menurut aku pertama kita harus kalau dia mau usahanya mau berjalan kita cintai dulu usahanya. Awal-awal kita bikin usaha kalau cuma sekedar pengen ngelihat untungnya doang ya itu kayaknya rada akhirnya kita akan mengurangi kualitas produk biasanya gitu. Ya kan? Makanya aku startup ini, makanya orang bilang kok harganya murah, untungnya sedikit apa segala macam. Karena memang ya satu, aku udah mulai mencintai pekerjaan ini, ya bikin roti sehat. Ya, kedua memang ya itu passion keduanya adalah pengen ngajak orang untuk ngelakuin pola hidup sehat gitu. Masalah harga, alhamdulillah saya awalnya jualnya murah dan akhirnya tempat-tempat yang saya ajak kerjasama yang malah angkat saya punya harga gitu loh, dan akhirnya tanpa saya harus naikin harganya udah naik sendiri gitu loh. Jadi ya karena kita tetap jaga produk aja sih sebenarnya. Oke. Ya. Terus fokus arahnya mau kemana gitu, maksudnya jangan terlalu ngelihat pasar yang gede terus kita mau ambil semua gitu loh. Maksudnya ya setiap kita buka usaha ya kita harus udah tahu untuk segmen startupnya kemana gitu sih yang paling penting. Keren Mas Tori. Wow. Oke.
Pastinya ini bermanfaat banget buat teman-teman dan aku doain teman-teman di sini juga doain mudah-mudahan bisa makin besar dan bisa dinikmati semua masyarakat Indonesia ya. Mudah-mudahan Mas bisa buka toko di UK juga. Amin. Waduh, boleh. Siapa tahu nanti bisa kerja sama sama Neoma nanti. Amin. Oke Mas Tori, kalau gitu makasih banyak waktunya, sharingnya, dan teman-teman yang nonton video ini, kalau kalian mau coba roti sehat dan mau mulai hidup sehat, bisa coba makan Tori Bread dan bisa didapetin di tempat-tempat yang tadi sudah dibilang sama Mas Tori. Oke, kalau gitu cukup sekian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tori Bread ini menurut gue gandumnya kerasa, tapi biasanya kalau roti yang gandumnya kerasa itu nggak enak. Kalau ini menurut gue masih enak karena soft. Kadang orang nggak makan gandum itu karena ya, lidah kita Indonesia nggak suka yang agak kasar, tapi kalau ini buat pas. Gue betul ya, tapi gue bakal pesan ya.